Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang manajemen koperasi dan UMKM yang sampai pada gilirannya kita akan membahas tentang fungsi koperasi. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam perekonomian Indonesia bahwa koperasi di Indonesia itu mempunyai beberapa fungsi dan perannya. Salah satunya adalah fungsi dan peran koperasi di Indonesia itu adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya, khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Jadi perannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Nah, koperasi itu menjadi salah satu sokok guru perekonomian di Indonesia, sehingga mempunyai peran yang sangat penting. Yang ketiga adalah berperan serta aktif untuk dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang keempat adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional serta merupakan suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi di sini ada kemandirian dan ada demokrasi di dalam penerapan ekonomi di masyarakat. Nah, fungsi perannya dalam bidang ekonomi yaitu menumbuhkan motif berusaha yang berkemanusiaan. Maksudnya adalah ketika orang masyarakat bergabung di dalam koperasi, maka motif usahanya adalah untuk bagaimana bisa bersama-sama untuk mendapatkan kemanfaatan dari usaha bersama tersebut. Nah, oleh karena itu, fungsinya adalah bagaimana menentukan motif ini. Nah, yang kedua adalah mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. Nah, mengapa mengembangkan sisa hasil usaha yang lebih adil? Karena di dalam koperasi ini bahwa sisa hasil usaha itu diberikan berdasarkan tingkat partisipasinya. Siapa yang mempunyai tingkat partisipasi besar, maka dia akan mendapatkan sisa hasil usaha juga lebih besar. Nah, yang ketiga adalah memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal. Koperasi itu bisa mencegah monopoli dari segelintir orang yang masuk ke dalam pasar. Nah, oleh karena itu koperasi itu bisa digunakan sebagai alat untuk bagaimana orang bisa beraktivitas tetapi tidak merugikan orang lain atau merugikan pihak-pihak lain yang mempunyai usaha yang yang ada di masyarakat itu sendiri, dan yang adalah menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Idealnya bahwa koperasi itu bisa memberikan harga yang lebih murah. Kenapa? Koperasi itu ada di tataran masyarakat. Seandainya para petani-petani itu menjual hasil panennya langsung ke koperasi, yaitu dalam tanda petik ini KUD, maka masyarakat akan mendapatkan harga yang lebih murah karena rantai pasokannya itu tidak terlalu panjang, sehingga bisa memutus rantai distribusi. Dengan adanya pemangkasan kontribusi dari masyarakat langsung koperasi ini, maka harga jual di koperasi akan menjadi lebih murah dan masyarakat yang akan diuntungkan dengan adanya praktek semacam ini. Yang berikutnya adalah meningkatkan penghasilan bagi anggotanya. Koperasi itu berperan atau berfungsi di dalam ekonomi adalah untuk meningkatkan penghasilan bagi anggotanya. Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa koperasi itu bisa memberikan sisa hasil usaha yang lebih adil karena setiap anggota yang mempunyai partisipasi yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan SAU yang lebih besar. SAU yang lebih besar itu akan dapat digunakan sebagai sumber penghasilan bagi anggota koperasi itu. Nah, oleh karena itu, optimalisasi transaksi, otomasi aktivitas koperasi ini perlu ditingkatkan. Nah, yang berikutnya masih dalam bidang ekonomi, fungsi koperasi adalah menyederhanakan serta mengefisienkan sistem tata niaga.
Yang pertama adalah mengurangi mata rantai perdagangan yang tidak perlu, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa panjangnya rantai distribusi akan menyebabkan tingginya tingkat harga. Nah, yang kedua adalah melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan. Koperasi itu bisa memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, karena koperasi bagian dari masyarakat yang ada di tengah-tengah kita, sehingga edukasinya bisa lebih baik dan lebih efisien dan lebih efektif. Yang ketiga adalah menghilangkan praktek tata niaga yang tidak benar dan tidak jujur. Mestinya koperasi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 mestinya prinsipnya adalah kejujuran dan kebenaran. Oleh karena itu, ketika orang melakukan transaksi di koperasi, maka praktek ketidakjujuran dan praktek ketidakbenaran itu akan dapat dihindari. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha, sama dengan misalkan ya menjaga sinergi antara permintaan dan penawaran. Ya. Nah, dengan adanya koperasi yang berjalan dengan baik di dalam fungsi ekonomi ini, maka koperasi itu bisa menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga terjadi equilibrium price atau keseimbangan harga, di mana koperasi bisa mengendalikan tingkat permintaan, bisa mengendalikan tingkat penawaran. Nah, oleh karena itu, fungsi inilah yang sekarang itu hilang. Fungsi inilah yang sekarang itu hilang karena koperasi sekarang tidak dapat menjadi pemain pasar yang mempunyai bergaining posisi karena keterbatasan modalnya, terutama yang dalam tanda petik adalah koperasi unitis atau KUD. Yang berikutnya adalah fungsi koperasi dalam bidang ekonomi, melatih masyarakat menggunakan pendapatannya secara efektif. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan ekonomi atau tindakan ekonomi hemat dan cermat adalah efektif. Nah, koperasi ini bisa melatih masyarakat untuk bisa menggunakan secara efektif, bahkan efisien. Kenapa? Di dalam praktek kebersamaan itu mestinya perilaku memborong anggota koperasi atau konsumen koperasi mestinya tidak diperbolehkan, karena harus mempertimbangkan konsumen yang lain yang belum mendapatkannya. Yang Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, fungsi koperasi dalam bidang sosial mendidik anggota untuk memiliki semangat kerjasama. Koperasi sesuai dengan fungsinya tadi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, maka ketika orang masuk di dalam koperasi, ya tentu saja harus memiliki semangat kerjasama ini. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka koperasi tidak akan berjalan dengan baik juga. Yang berikutnya, mendorong terusnya tatanan sosial yang manusiawi yang dibangun tidak berdasarkan materi tetapi persaudaraan dan kekeluargaan. Nah, aktivitas dalam koperasi itu tidak semata-mata mencari keuntungan secara finansial, tetapi bagaimana di dalam koperasi itu terbangun silaturahmi antar masyarakat, antara anggota koperasi yang ada di suatu daerah, sehingga terjadi harmonisasi di dalam masyarakat. Terus mendidik anggota memiliki semangat berkorban, yaitu mementingkan, tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi juga mementingkan orang lain. Mendorong tatanan sosial yang bersifat demokratis yang menjamin hak dan kewajiban setiap orang, ini jelasnya. Terus mendorong terwujudnya suatu kehidupan yang tentram dan damai. Fungsi koperasi dalam bidang sosial, apabila ini dijalankan dengan baik atau fungsi ini berperan dengan baik, maka akan terjadi kedamaian yang ada di masyarakat, sehingga kehidupan itu menjadi tentram dan damai. Ketentraman dan kedamaian itu akan membuat aktivitas yang lain itu juga akan menjadi lebih baik. Nah, alasan yang mendasari pendirian koperasi. Kenapa koperasi itu diberikan atau didirikan? Ada beberapa alasan. Pertama, alasan historis, yang kedua alasan politis, dan yang ketiga alasan sosiologis, serta alasan ekonomis. Dilihat dari alasan historis, bahwa koperasi itu didirikan karena adanya ketimbangan perekonomian antara sektor ekonomi modern yang dikuasai dengan sektor ekonomi rakyat. Oleh karena itu, basis dari koperasi ini adalah sektor UMKM, usaha mikro, kecil, menengah basisnya, sehingga ini bukan padat modal tetapi padat.
Alasan yang kedua adalah alasan politis. Dengan wadah koperasi bersatu, maka para petani, pedagang kecil, nelayan, dan kaum pengrajin tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga mempunyai kedudukan politis. Dia mempunyai bergening posisi. Karena apalagi kalau koperasinya anggotanya banyak, kekuatan modalnya besar. Alasan sosiologis, manusia memiliki kebutuhan sosial yang berkeinginan untuk membutuhkan satu dengan yang lain, dan koperasilah wadah untuk melakukan interaksi sosial tersebut. Nah, alasan ekonomi ya, pendirian koperasi adalah merupakan pertimbangan kemanfaatan ekonomi yang akan diperoleh apabila seorang bergabung koperasi. Ini misalnya untuk menekan biaya usaha. Nah, dengan masuknya ada koperasi, maka ada biaya-biaya yang mestinya dikeluarkan itu tidak dikeluarkan, sehingga akan terjadi penghematan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu masyarakat yang sekiranya membutuhkan kebutuhan harus keluar dari daerahnya, harus mencari tempat yang ada. Maka ketika di suatu daerah tersebut ada kooperasinya, maka ini bisa dapat digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat atau pada anggota koperasi. Nah, koperasi juga dapat membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha. Jadi ketika koperasi didirikan, maka secara otomatis kita mempunyai suatu badan usaha di bidang ekonomi, yang sebetulnya koperasi. Nah, yang berikutnya adalah alasan yuridisnya, landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatan dalam suatu negara, bahwa koperasi itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam 4 dan secara tegas termuat dalam pasal 33 ayat 1 yang sudah kita pahami secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara, teman-teman yang berbahagia, bahwa pertimbangan penentuan koperasi pada strategi koperasi, ya kalau kita ingin koperasi kita itu berfungsi dan berperan dengan baik, maka kita perlu menerapkan strategi pada koperasi. Nah, untuk kita bisa menerapkan strategi koperasi, maka kita harus bisa mengenali atau mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada di dalam anggota atau di dalam organisasi koperasi itu. Ada kekuatan internal, ada kelemahan internal yang disebut dengan SWOT analysis atau strength, weakness, opportunity, and threat. Kekuatan yang ada di dalam koperasi itu bisa bermacam-macam, bisa anggota, bisa modal, bisa jaringan, bisa aturan main, ADART, dan lain-lain. Tetapi di luar itu semuanya itu juga bisa menjadi kelemahan gitu. Ketika kita punya SDM-nya yang barangkali tidak cekatan, barangkali tidak punya integritas, yang barangkali juga malesan dan sebagainya. Aturan juga bisa menjadi kelemahan jika aturan itu tidak diterapkan secara konsisten. Gitu. Dan yang berikutnya adalah analisis lingkungan eksternal, yaitu bagaimana peluang yang ada di luar sana dengan adanya usaha koperasi ini, bahwa bisa enggak koperasi itu menangkap peluang yang ada, terutama di masa pandemi COVID-19 dan era disrupsi atau revolusi 4.0 ini, bahwa banyak peluang yang ada di luar sana yang mestinya dapat ditangkap oleh koperasi. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika peluang ini ada nggak kekuatan internal yang bisa digunakan, sehingga strateginya adalah strategi kekuatan dengan pemanfaatan peluang yang ada. Nah, selain peluang, tentu saja koperasi ini juga mempunyai tantangan atau hambatan atau kendala yang kiranya bisa mengganggu jalannya organisasi ini. Hambatan-hambatan itu misalnya ada pesaing, aturan yang berubah, lingkungan yang berubah, dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu hambatan atau kendala bagi tercapainya koperasi. Nah, tentu saja itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Koperasi bisa berjalan dengan baik, berperannya peran dengan baik ketika pilihan strategi koperasi ini benar, yang didasarkan atas analisis kekuatan dan kelemahan internal dan pemotret kesempatan serta tantangan yang ada di depan kita itu dengan sumber daya yang kita miliki ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami berdiskusi
Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.